Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 25 Desember 2025, kita merayakan Hari Raya Natal. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Lagu Gloria in Excelsis Deo dipadusuarakan oleh Agustinus Ronald, Irene Indarti, dan Monique Van Room. Selamat Natal untuk kita semua. Kiranya kehadiran Allah terwujud melalui kepedulian kita pada keutuhan martabat manusia dan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 52 ayat 7 sampai dengan 10. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat
keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 1, ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 1,
ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kehadiran Allah yang memulihkan keluarga dan dunia. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, selamat Natal bagi kita semua. Semalam kita telah merayakan malam Natal, dan pagi ini kita kembali ikut serta dalam perayaan Natal pagi. Bacaan dan Injil hari ini bercerita tentang inkarnasi atau penggenapan janji keselamatan Allah melalui kehadiran firman-Nya yang menjadi manusia. Itu tentu saja dalam diri Yesus Kristus untuk membawa terang dan pemulihan bagi seluruh ciptaan. Tema ini merajut nubuat Nabi tentang sukacita keselamatan, penegasan bahwa Allah berbicara secara definitif melalui putranya, hingga puncak pewahyuan bahwa Sang Firman telah berkemah di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan manusia dan kegelapan dosa. Pada bacaan pertama, kita disuguhkan sebuah narasi penuh pengharapan tentang kedatangan pembawa berita kesejahteraan. Secara historis, teks ini berasal dari zaman pembuangan di Babel sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di mana bangsa Israel mengalami kehancuran identitas dan penderitaan yang begitu dalam sebagai bangsa buangan. Tokoh utama yang tekankan sini adalah bukan hanya sang pembawa berita, tetapi penjaga-penjaga yang bersorak-sorai karena mereka melihat dan mata kepala sendiri kembalinya Tuhan ke Sion.
Konteks ini menggambarkan momen transisi dari keputusasaan menuju pembebasan, di mana Allah menyatakan sebagai Raja yang tidak meninggalkan umatnya dalam keterpurukan sejarah. Pada bacaan kedua dalam surat Ibrani, penulis surat Ibrani memberikan analisis teologis yang cukup dalam mengenai cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Jika pada zaman dahulu Allah berbicara melalui perantaraan para nabi dengan berbagai cara yang parsial, kini pada zaman akhir ini Ia berbicara melalui putranya sendiri. Nah, secara historis surat ini ditujukan kepada umat adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambaran wujud Allah yang jauh lebih tinggi daripada malaikat manapun tentu saja. Nah, penulis ingin menekankan bahwa dalam Yesus, wahyu Allah sudah mencapai puncaknya dan bersifat final bagi keselamatan dunia. Nah, ketika bacaan ini secara harmonis menunjukkan bahwa keselamatan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan sebuah peristiwa sejarah yang nyata. Nubuat Yesaya tentang pembebasan dari Babel menjadi pralambang bagi pembebasan universal yang dilakukan Kristus. Surat Ibrani memperjelas identitas sang pembebas itu sebagai anak Allah yang kekal, yang terlibat langsung dalam penciptaan dan penopangan alam semesta. Melalui kedua bacaan ini, kita diajak untuk melihat bahwa Natal adalah jawaban konkret Allah atas rintihan manusia yang merindukan kehadirannya di tengah realitas hidup yang seringkali terasa seperti pembuangan akibat dosa dan penderitaan. Sementara itu, bacaan Injil dari Injil Yohanes yang dikenal sebagai prolog Injil Yohanes mengisahkan tentang asal-usul kekal sang firman atau logos. Yohanes menuliskan ini dalam konteks komunitas Kristiani awal yang menghadapi berbagai tantangan pemikiran filsafat Yunani dan Yudaisme. Tokoh sentral dalam Injil adalah sang firman yang ada bersama-sama dengan Allah sejak mulanya, dan Yohanes Pembaptis yang hadir sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Secara historis, pernyataan bahwa firman itu telah menjadi manusia atau verbum caro factum est adalah sebuah revolusi pemikiran untuk meruntuhkan sekat antara yang ilahi dan yang insani, membawa rahmat dan kebenaran ke dalam daging manusia yang fana. Lebih dari itu, Injil Yohanes memberikan analisis bahwa kehadiran terang ini seringkali ditolak oleh kegelapan. Namun, bagi mereka yang menerimanya, ini memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes menekankan bahwa kehadiran Yesus bukan hanya sekedar kunjungan singkat, melainkan Ia diam di antara kita. Dalam bahasa aslinya eskenosent, yang berarti mendirikan kemah. Hal ini merujuk pada kemah suci dalam tradisi Perjanjian Lama, di mana kemuliaan Allah atau Shekinah hadir. Nah, dengan demikian Yesus adalah kemah suci yang baru, di mana manusia dapat melihat kemuliaan Allah yang penuh kasih karunia secara langsung dalam sejarah manusia. Selanjutnya, inkarnasi ini menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai materi dan kemanusiaan kita. Yohanes secara detail memaparkan bahwa melalui Yesus kita tidak hanya lagi mendengarkan tentang Allah, tetapi melihat kasih-Nya yang konkret. Sejarah mencatat bahwa pesan ini menjadi kekuatan bagi gereja perdana untuk bertahan di tengah penganiayaan kekaisaran Romawi, karena mereka yakin bahwa Allah tidak lagi jauh di surga, melainkan telah menjadi bagian dari sejarah dan penderitaan mereka. Natal dalam perspektif Yohanes adalah perayaan kemenangan terang dan kegelapan yang tidak pernah dapat menguasainya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, peristiwa Natal yang kita rayakan hari ini membawa kita pada kesadaran bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Sementara firman menjadi daging dan masuk dalam keluarga manusia, kita diingatkan bahwa keluarga adalah gereja terkecil, tempat di mana kasih Kristus pertama-tama harus dihidupi. Kehadiran Allah dalam Yesus yang hadir di tengah manusia merupakan tanda bahwa karya keselamatannya telah dan dialami secara nyata di tengah keluarga kita masing-masing. Natal bukan sekedar seremoni, melainkan momen pemulihan relasi yang retak antara manusia dan Tuhan dan sesamanya.
Secara teologis korelasi ketika bacaan ini menegaskan nilai solidaritas Allah. Di masa kini, nilai yang diperjuangkan adalah martabat manusia di tengah gempuran individualisme dan materialisme. Bagi kaum muda, praktek nyata dari renungan ini tentu saja adalah membawa berita damai di media sosial dan lingkungan pergaulan, mengganti narasi kebencian dengan kesaksian tentang terang Kristus dalam hidup bermasyarakat. Kehadiran Kristus yang memulihkan harus diwujudkan melalui sikap inklusif dan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan, sebagaimana Kristus yang rela menjadi daging untuk merangkul semua orang tanpa terkecuali. Nah, pesan Natal ini sangat relevan untuk memanai berbagai krisis yang kita hadapi saat ini. Kita dipanggil untuk menjadikan keluarga sebagai tempat di mana kehendak Allah didengarkan dan ditempatkan, sehingga nadi-nadi Kristiani yang dihidupi oleh tiap anggota keluarga dapat berdampak baik bagi gereja, bangsa, dan keluarga. Ketika kita mampu menghadirkan kasih Kristus dalam rumah tangga, maka kita sebenarnya sedang ikut serta dalam misi Allah untuk memancarkan cahaya di tengah dunia yang seringkali dingin dan tidak peduli. Hari ini kita merayakan Hari Raya Natal tentu saja teman-teman, pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Korelasi antara peringatan ini dan bacaan hari ini sangat erat. Jika Yesaya bernubuat tentang sukacita keselamatan dan Yohanes menyatakan bahwa firman telah menjadi daging, maka hari ini adalah hari di mana nubuat dan kebenaran teologis itu menjadi hari ini bagi kita. Perayaan ini adalah puncak dari penantian Advent, di mana kita merayakan realitas bahwa Allah benar-benar telah menyatukan dirinya dengan kemanusiaan kita, memberikan kita harapan baru, dan memulai hidup yang telah ditebus. Contoh konkret dari bacaan-bacaan yang kita renungkan pada hari ini dapat kita terapkan dalam menghadapi fenomena sosial terkini. Pesan Natal PKI KWI 2025 ini juga mengingatkan kita bahwa keluarga saat ini menghadapi krisis berat seperti judi online atau judol, pinjaman online atau pinjol, narkoba, serta kekerasan dalam rumah tangga. Kehadiran Yesus sebagai terang harus kita bawa ke dalam situasi kelam tersebut dengan cara mendampingi anggota keluarga yang terjebak dalam masa ini secara serius dan berkelanjutan. Alih-alih menghakimi, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan keselamatan, sebagaimana Yusuf yang taat kepada Allah demi melindungi Maria dan Yesus. Maka dari itu, marilah kita merayakan Natal dengan tekad untuk memulihkan kembali relasi kita dengan Allah dan sesama, meneladani keluarga kudus di Nazaret. Biarlah rumah dan keluarga kita menjadi tempat di mana harapan dinyalakan dan iman diteguhkan, sehingga setiap anggota keluarga merasakan bahwa Allah sungguh hadir menyertai, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan antara lain, di tengah berbagai krisis keluarga dan sosial saat ini, apakah aku sudah sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah beserta kita atau Immanuel dalam keseharianku? Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Sang Firman, yang telah menjadi daging bagi keselamatan kami. Terangilah hati dan keluarga kami dan cahaya Natal-Mu, agar kami mampu menghadapi berbagai tantangan zaman dengan iman yang teguh. Berkatilah keluarga-keluarga kami, agar menjadi tempat yang layak bagi kehadiran-Mu, dan jadikanlah kami saksi-saksi kasih-Mu di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.